Jadi kaya di usia muda adalah mungkin mimpi semua orang yang sedang nonton ini. Cuman nggak ada yang pernah ngasih tahu kalian, harga yang harus dibayar untuk jadi kaya di usia muda itu apa. Semua orang itu gue denger pengen jadi kaya, ya. Mereka pengen sukses, mereka pengen hidup yang enak. Mereka bermimpi akan barang-barang material, seperti mungkin rumah yang mewah, mobil, segala macam. Cuman nggak ada yang ngasih tahu kalian, kutukan yang akan datang di saat kalian tuh kaya di usia muda itu apa. Setelah nanti kalian udah nyampe ke puncak gunungnya, disitulah kalian akan paham, apa arti kekayaan sesungguhnya dan kutukannya itu apa aja. Waktu pertama kali ya, gue ngasilin uang yang signifikan di umur 19 tahun, karyawan gue sekitar 100 sampai 120 waktu itu. Di dunia pasar modal, mungkin yang udah kenal gue dari lama itu tahu bahwa gue dijuluki Golden Boy ya, atau orang bisa sebutnya juga naga muda. Gue itu diundang di berbagai macam ya, instansi punya seminar ya, dari instansi-instansi keuangan terbesar, itu gue diundang semua keliling, umur 19 tahun. Gue udah ngajar di beberapa sekuritas, gue ngajar cara analisa laporan keuangan. Gue bikin deal dengan private equity investor paling besar di Indonesia pada saat itu ya. Dan salah satu investor yang pertama nawarin untuk berinvestasi di perusahaan gue itu namanya Sequoia ya. Walaupun ini divisi yang India, tapi yang pertama tawarin untuk berinvestasi adalah Sequoia. Kalau kalian tahu Sequoia itu yang invest di Apple. Waktu Steve Jobs tuh masih di garasi 1978. Itu adalah salah satu venture capital firm terbesar di dunia sekarang. Perusahaan yang gue bikin waktu itu masuk top 9 perusahaan tercepat pertumbuhannya di Indonesia berdasarkan LinkedIn. Waktu itu gue bisa beli apapun ya. Apapun yang kalian bisa bayangin tanpa lihat harga. Gue bisa makan ya. Karena dulu gue nggak punya uang. Ketika gue nggak punya uang tuh makan tuh gue cuma bisa di warteg ya. Nasi, orek tempe pakai kuah opor. Tapi setelah gue mendapatkan ibaratnya kesuksesan, yang pertama gue lakukan adalah gue mau makan untuk nggak pernah lihat harga lagi. Karena setiap kali gue datang ke restoran dari dulu, sejak gue SMA, gue selalu cari menu yang paling murah. Gue selalu minum minuman yang paling murah. Gue bisa beli mobil yang dulunya cuma ada nangkring di wallpaper handphone. Gue bisa beli akhirnya properti-properti yang gue mau. Tapi di saat itu ya, kala itu gue sadar ya, yang berubah itu bukan cuman digit di rekening. Tapi semuanya tentang hidup gue itu berubah. Orang itu mulai datang ya. Gue mulai melihat orang yang datang tuh berbeda. Ketika orang datang ke depan gue tahu ini orang kira-kira maunya apa. Orang cari gue ya, menghormati gue itu karena uang yang ada di rekening, bukan karena diri gue sendiri. Ini adalah dunia yang waktu itu gue ngerasa semua orang itu antara menjilat ya, atau menyanjung, tapi nggak tahu intensi aslinya apa. Nggak ada mentor waktu itu yang ngajarin gue bagaimana cara lihat ini musuh, ini mentor sebenarnya. Dan kala itu ya, waktu gue bahkan masih di perusahaan yang itu banyak yang mau coba untuk manfaatin